Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Arba'una fil Ahkam karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, 40 hadis seputar hukum fikih. Kita telah sampai pada hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. An Shuraih ibni Hani radhiyallahu anhu qala. Dari Shuraih bin Hani, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, Ataitu Aisyata radhiyallahu anha. Aku mendatangi Aisyah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Ya, ibunda orang-orang yang beriman. As'aluha anil mashi alal khuffain. Aku bertanya kepada beliau tentang al-khuffain, tentang mengusap sepatu. Jadi datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada beliau tentang mengusap sepatu. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, alaika bibni Abi Talib. Ya, pergilah kepada Ali bin Abi Talib. Ya, kenapa? Karena Ali bin Abi Talib lebih tahu daripada Aisyah dalam masalah ini. Ya, karena Ali bin Abi Talib pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha dan menunjukkan bahwasanya Aisyah memuliakan Ali bin Abi Talib. Ya, adapun apa yang digambarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwasanya antara Aisyah dan Ali bin Abi Talib, ya, ada permusuhan, ya, saling membenci antara keduanya, ya, maka ini adalah kedustaan. Fasa'alnahu, ya, akhirnya kami pun bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Talib. Faqala, maka Ali bin Abi Talib mengatakan, qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin walayalahinna walayalihinna lil musafir wa yawman walailatan lil muqim. Rasulullah SAW telah menetapkan, menjadikan, ya, waktu mengusap sepatu itu, ya, 3 hari, ya, 3 malam lil musafir, bagi musafir, dan 1 hari 1 malam bagi muqim. Hadis ini, ya, para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah semangatnya para salaf dahulu untuk menuntut ilmu, ya, sehingga mereka bertanya tentang masalah-masalah agama, dan bertanya adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui suatu permasalahan agama.
Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala sa'alu idza lam ya'lamu, fa innama shifa'ul iyyi su'al." Kenapa mereka tidak bertanya? Kenapa mereka tidak bertanya? Ya, ketika mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya tawadhu'nya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya tentang suatu permasalahan, beliau ya mengarahkan penanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Padahal Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat luas ilmunya, yang sangat tinggi pengetahuan ya sunnahnya. Namun sekalipun demikian beliau mengarahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa? Karena masalah masah alal khuffain ini adalah masalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW biasanya saat ya safar ya, dan yang pernah safar bersama Rasulullah SAW yang sering ya adalah menantu beliau sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka Aisyah mengarahkan ya kepada penanya untuk bertanya kepada orang yang sering safar bersama Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, karena lebih tahu tentang suatu permasalahan yang ditanyakan. Maka ini satu faedah penting ya, yaitu kalau kita ditanya suatu permasalahan dan ada orang lain yang lebih mumpuni untuk menjawab, kita arahkan ya kepada dia, dan itu tidak mengurangi martabat kita, tidak mengurangi ya kedudukan kita. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah hubungan yang baik. Ya, adapun klaim dan tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwasanya Ali bin Abi Thalib ya membenci Aisyah, Aisyah membenci Ali bin Abi Thalib, maka ini adalah suatu kedustaan. Ya, dan secara umum para sahabat mencintai Ahlul Bait dan Ahlul Bait mencintai para sahabat Nabi SAW. Mereka saling mencintai, saling membela antara satu dengan yang lainnya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya disyariatkannya al-masah alal khuffain, mengusap dua sepatu. Ini ya telah disepakati oleh para ulama. Dalil-dalilnya banyak sekali, bahkan mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan para ulama memasukkannya dalam masalah kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena ya orang-orang Syiah Rafidhah, demikian juga orang-orang Khawarij mengingkari ya masalah ini. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini bahwa mengusap sepatu ada ya aturan-aturannya, ada waktu-waktu dan ketentuannya. Di antara ketentuannya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa ya mengusap sepatu ada batasannya, yaitu 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi ya muqim. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba." Apabila seorang duduk di antara ya 4 cabang. Ya, maksudnya ini adalah kinayah, kata kiasan dari jima, seorang berhubungan badan antara suami dengan istri. Ya, 4 cabang maksudnya adalah ya antara tangan, kedua tangan dan kedua
kaki. Summa jahadaha, kemudian dia memasukkannya, yakni memasukkan dzakar ke farji seorang wanita. Faqad wajaba alaihi al-ghuslu, maka wajib baginya mandi. Hadis ini ya, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa dianjurkan bagi kita ketika menyampaikan masalah-masalah yang tabu, ya, hendaknya menggunakan kata-kata kiasan sebisa mungkin. Ya, seperti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan tentang masalah jima dengan kata-kata kiasan. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba. Ini kata kiasan. Dan Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah menulis sebuah kitab yang menjelaskan tentang kinayah-kinayah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah yang tabu, yang malu untuk disampaikan dengan terang-terangan, ya, maka disampaikan dengan kinayah, ya. Nah, yang kedua di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah wajibnya mandi, ya, jinabat bagi suami istri, ya, yang telah melakukan hubungan badan. Ya, hadis ini menunjukkan wajib apabila suami istri melakukan hubungan badan, maka wajib untuk melakukan mandi. Ya, hadis ini memansuh dari hadis yang sebelumnya, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya mandi itu kalau keluar air mani. Tapi hadis ini tidak, ya, baik keluar mani maupun tidak keluar mani, maka wajib untuk mandi, ya, mandi jinabat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam, ya, sangat mencintai kebersihan, sangat mencintai, ya, kesehatan. Karena ini dari sisi kebersihan, jelas kebersihan. Demikian juga dari sisi kesehatan, karena orang apabila selesai melakukan hubungan badan biasanya, ya, menurun, ya, tenaganya. Maka dengan disyariatkan mandi, mudah-mudahan bisa kembali, ya, bisa mengembalikan kebugarannya, staminanya, semangatnya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah menunjukkan kepada kita bahwa patokan, ya, patokan wajibnya mandi adalah apabila terjadi jima. Ya, adapun apabila tidak sampai kepada jima, maka, ya, tidak disyariatkan atau tidak diwajibkan untuk mandi. Ya, kalau hanya misalkan sekedar muqaddimah, ya, atau ciuman begitu saja dan tidak mengeluarkan air mani, maka tidak sampai wajib mandi, ya, tidak sampai wajib mandi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, tegas, ya, mengatakan summa jahadaha, artinya terjadi, ya, jima, ya, seorang memasukkan dzakarnya ke farji wanita, ya, itu patokannya. Adapun apabila tidak sampai pada taraf itu, ya, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Dan hadis ini juga dalam riwayat yang lain ada lafaz idzal taqal khitanul khitana, apabila khitan laki-laki bertemu dengan khitan wanita, ya, maknanya juga sama, yaitu terjadi jima. Tapi di situ dengan lafaz al-khitan, ya, apabila khitan laki-laki bertemu dengan khitan wanita. Ini menunjukkan satu faedah penting yang disebutkan oleh sebagian ulama, ya, di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan, ya, menukil perkataan sebagian ulama, yaitu Imam Ahmad, fihi dalilun anna nisa'a yuhtatanna. Hadis itu menunjukkan bahwasanya wanita itu di khitan juga.
Ya, karena Nabi mengatakan apabila khitan laki-laki bertemu dengan khitan perempuan, berarti perempuan juga dikhitan. Ya. Dan dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabiyah wanita, ya, dikenal dengan sebagai ahli khitan, yaitu Ummu Atiyah. Berarti khitan bagi wanita di zaman Nabi alaihi salatu wassalam adalah suatu hal yang masyhur, biasa terjadi. Taib. Selanjutnya hadis yang ke-7. An Maimunata zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Maimunah zaujin Nabi alaihi salatu wassalam, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Qalat, beliau mengatakan, utitu ghuslan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Ya. Aku didatangkan, ya, mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari janabat. yakni beliau, ya, pernah melihat bagaimana cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau adalah istrinya. Jadi beliau, ya, tahu betul bagaimana cara mandi Rasulullah SAW dari janabat. Ya, karena inilah salah satu faedahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari satu, karena agar para istri-istri Nabi Alaihi Salatu Wasallam, ya, menyampaikan tentang hukum-hukum, sunnah-sunnah, ya, yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW di dalam rumah yang tidak banyak diketahui oleh para sahabat Nabi. Ya, kalau para sahabat Nabi ketika Nabi di luar, tapi ketika Nabi di dalam rumah, yang paling tahu adalah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Faghasala kaffaihi marrataini aw salasan. Beliau, ya, mencuci kedua telapak tangannya, ya, 2 kali atau 3 kali. Ini menunjukkan disunnahkan, ya, disunnahkan untuk mencuci 2 telapak tangan terlebih dahulu. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya. Kenapa? Karena tangan ini adalah alat yang potensial untuk mencuci bagian, ya, anggota badan. Maka ini terlebih dahulu dicuci terlebih dahulu agar jangan sampai ini membawa kotoran. Summa adkhala yadahu fil ina. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke bejana. Summa afragha bihi ala farjihi wa ghasalahu bishimalih. Kemudian Rasulullah SAW menuangkan kepada farjinya, ya, wa ghasalahu bishimalih, dan Rasulullah SAW mencucinya, ya, membersihkannya dengan tangan kiri, karena tangan kiri itu adalah untuk perkara-perkara yang kotor, ya, perkara-perkara yang kotor, ya. Adapun untuk perkara-perkara yang baik, ya, maka hendaknya digunakan dengan tangan kanan atau kaki kanan. Misalkan kita masuk toilet, maka tangan pakai kaki kiri, ya. Kita makan pakai tangan kanan, masuk masjid pakai kaki kanan, ya. Adapun misalkan qada'ul hajah, kita cebok pakai tangan kiri, begitu seterusnya. Apabila perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik, hendaknya digunakan yang kanan. Adapun, ya, apabila kotor, ya, perkara-perkara yang kotor, maka dengan tangan kiri. Taib. Summa dharaba bishimalihil arda. Kemudian Rasulullah SAW memukulkan dengan tangan kirinya ke tanah. Artinya habis dipakai untuk membersihkan farji, maka ini dibersihkan terlebih dahulu. Ya, dibersihkan terlebih dahulu. Kalau sekarang bisa dengan sabun, bisa dengan pembersih-pembersih yang lainnya. Fadalakaha dalkan syadida.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengusapkannya ya tadi dengan keras ya dengan pada tanah tadi untuk membersihkan, mungkin ada bagian-bagian yang kotor yang nempel pada tangan. Summa tawadda'a wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudu seperti wudu ya untuk sholat, ya seperti wudu untuk sholat, ya. Jadi ini adalah mandi jinabat dengan tata cara sifat yang afdal, ya, karena mandi jinabat itu ada dua. Mandi jinabat yang wajib saja, yaitu sekedar mengguyurkan ya air ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah ya dengan tata cara yang disifatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya dia berwudu terlebih dahulu seperti wudu untuk sholat. Summa afragha ala ra'sihi salasa hafinat kulla hafnatin mil'a kaffai. Kemudian Rasulullah SAW menuangkan kepada kepalanya, jadi dituangkan, kemudian di sela-sela rambutnya ya kayak orang keramas. Summa ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan ya seluruh jasadnya. Ya, setelah kepalanya, rambutnya dibersihkan, maka beliau kemudian membersihkan seluruh ya badannya. Summa tanahha an maqamihi fa ghasala rijlaihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyingkir dari tempatnya, ya menjauh dari tempatnya. Faghasala rijlaihi, lalu beliau mencuci ya kedua kakinya. Summa ataituhu bimindilin faraddahu. Kemudian aku memberikan kepada beliau mindil, ya semacam handuk, ya. Tetapi beliau menolaknya. Hadis ini ya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menjelaskan tentang tata cara mandi jinabat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mandi jinabat itu sekali lagi ada dua macam. Yang pertama adalah ya sifat yang sifatnya ya mencukupi. Itu aja sudah cukup, sudah sah, sekedar sah saja, ya, yaitu seorang ya mengguyurkan seluruh ya seluruh tubuhnya dengan air. Misalkan pokoknya mandi biasa gitu aja atau jebur ke mana gitu, itu sudah mencukupi, ya. Yang kedua adalah ya sifat yang dianjurkan, ya, yang lebih sempurna, yang lebih afdal, ya, yaitu seperti yang disampaikan oleh Maimunah ya dalam hadis ini, atau yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mencuci tangannya terlebih dahulu, kemudian membersihkan bagian kemaluannya ya dengan air, ya. Kemudian dia membersihkan tangannya lagi, ya. Lalu berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengguyurkan air ke bagian kepalanya, rambutnya, ya, menyela-nyelanya. Baru setelah itu mengguyur seluruh badannya, ya, secara total, ya, secara total. Dan sebelum meninggalkan tempat ya, kamar mandi, ya, beliau mencuci kakinya terlebih dahulu. Ini sifat mandi jinabat secara ringkas seperti yang disampaikan oleh Maimunah, istri Nabi alaihi assalatu wassalam. Jadi hadis ini ya menggambarkan tentang ya tata cara mandi jinabat menurut Nabi alaihi assalatu wassalam. Maka hendaknya bagi kita untuk berupaya bagaimana meniru
ya tata cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal-hal seperti ini perlu kita contoh, perlu kita teladani, karena banyak di antara manusia ya terkadang mereka tidak meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya asal mandi begitu aja. Ya, jadi kita berupaya bagaimana kita meneladani Nabi Alaihi Wasallam sekecil apapun itu, ya sekecil apapun itu. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ini stata'ta ya alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Ya, kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah Nabi, athar dari Nabi SAW, maka lakukanlah. Selanjutnya hadis yang ke-8, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu dengan air seukuran 1 mud. 1 mud itu ya satu cakupan 2 telapak tangan ya orang yang dewasa. Ya, orang dewasa yang berukuran sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya. Wa yaghtasilu, adapun beliau mandi jinabat bisa dengan 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud tadi, ya 4 mud. Ila khamsati amdad, sampai ya 5. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dianjurkan bagi kita ketika berwudu, ketika mandi, ya untuk menghemat, ya sebisa mungkin, tidak boleh untuk boros, ya. Tapi juga tidak boleh bagi kita dengan ukuran yang sedikit sehingga nanti malah tidak sempurna wudu kita atau mandi kita. Oleh karenanya, ya hadis ini ya menunjukkan kepada kita anjuran untuk tidak boros. Tetapi apakah harus dengan 1 mud ketika berwudu? Haruskah 1 sa' ketika mandi? Tidak. Ya, tidak demikian. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Yang paling penting adalah bagaimana kita berwudu dengan sempurna. Demikian juga mandi dengan sempurna. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Tidak harus 1 sa', tidak harus 1 mud. Ya, tidak harus 1 mud. Yang paling penting adalah sempurna terlebih dahulu. Hanya ya dianjurkan bagi kita untuk menghemat. Ya, untuk menghemat. Jangan sampai melampaui batas, berlebihan ya dari yang kita butuhkan. Jadi sebisa mungkin. Dan itu memungkinkan sekali, ya, memungkinkan sekali. Orang sekelas Nabi alaihi salatu wassalam saja bisa, padahal beliau adalah orang yang rambutnya Nabi SAW lebat, ya, kemudian badannya juga besar. Sekalipun demikian, ya, air yang dibutuhkan pun ya hanya seperti tadi. Kalau untuk wudu 1 mud, dan untuk mandi jinabat ya 4 mud sampai 5 mud. Ya, ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita agar kita hemat dalam penggunaan air. Ya, nah, dan inilah sifat karakter Islam. Islam tidak menganjurkan kepada kita untuk boros, sebagaimana Islam juga tidak menganjurkan kita untuk pelit. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan adalah orang-orang yang beriman, ibadur rahman itu, apabila mereka membelanjakan harta, mereka tidak ya berlebih-lebihan, tapi mereka juga tidak pelit. Taib. Hadis yang selanjutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum min batnihi syai'an, apabila salah seorang di antara kalian mendapati dalam perutnya sesuatu, ya, fa askala alaih, lalu membingungkan dia, sehingga membuat dia ragu-ragu, was-was, akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar darinya sesuatu ataukah tidak, ya, apakah keluar darinya sesuatu atau tidak. Fala yahruj minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha, maka janganlah dia keluar, ya, yakni membatalkan sholatnya, janganlah dia keluar dari masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara, yakni suara ngentutnya, aw yajida rihan, atau dia mendapati aromanya, baunya. Hadis ini termasuk hadis yang sangat penting, ya, yang disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah yang sangat penting, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak, ya, bahwasanya sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Ini kaidah yang sangat penting, ya, yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya adalah dalil hadis ini, di mana dalam hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya orang ketika berwudu berarti tidak batal. Jangan sampai hanya karena keraguan dia membatalkan wudunya. Kalau hanya sekedar was-was, kalau hanya sekedar keraguan, maka tinggalkan keraguan tersebut. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Jadi ini kaidah penting yang harus kita pegang supaya kita hidupnya tenang, ya, supaya kita tidak terbawa oleh was-was yang seringkali menjangkiti, ya, sebagian kalangan, sehingga mereka ya, hidup dalam keperihan, dihantui dengan was-was, keraguan. Taib. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang apabila sholat kemudian dia ragu-ragu apakah batal ataukah tidak, hukum asalnya adalah tidak batal. Ya, hukum asalnya adalah tidak batal. Taib. Hadis ini, ya, juga menunjukkan kepada kita bantahan kepada orang-orang yang terkena was-was, orang-orang yang terkena was-was. Ya, sebagian orang terkena penyakit was-was, ragu-ragu, ya, ragu-ragu apakah air yang dia pakai, ya, untuk wudhu ini suci atau tidak, ragu-ragu, ya, ketika mau sholat dia ragu-ragu, terkena was-was. Bahkan ada yang sebagian terkena was-was apakah dia menceraikan istrinya ataukah tidak, ya. Maka orang-orang seperti ini hendaknya berusaha untuk, ya, keluar dari was-was, mengobati penyakit was-wasnya dengan pertama ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-was. Kemudian yang kedua, hendaknya bagi dia untuk tidak menggubris, ya, godaan-godaan syahwat, godaan-godaan was-was tersebut. Jangan sampai dia terpedaya, jangan sampai dia tergoda dengan was-was dari setan tadi. Dan juga di antara faedah, di antara kiat agar kita bisa melawan was-was dari setan, ya, hendaknya bagi kita untuk, ya, hidup dalam keyakinan dan meninggalkan keraguan-keraguan seperti yang disebutkan oleh, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada pagi ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada
pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.